Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sering-sering tidur, apalagi waktu kajian. Kemudian itu nikmat yang pertama, Allah mengembalikan ruh kita. Nikmat yang kedua, wa'afana fi ajsadina. Allah memberikan afiat di tubuh kita. Tidak bicara harta, tapi bicara afiat. Sebagian kita bangun tidur yang dipikirkan pekerjaan. Dia langsung pegang handphonenya. Dia mungkin lihat rekeningnya. Atau lihat jadwal rapat ini dan itu. Ada nikmat agung yang sering kita lalaikan. Dan Nabi menyebutkan itu sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Apa dua nikmat itu? Waktu luang dan sehat. Waktu luang dan sehat. Sehat ini lebih berharga daripada rumah kita. Sebagian orang menjual rumahnya untuk sehat. Tapi banyak orang mengorbankan kesehatannya demi bangun rumah. Betapa sering kita melihat orang-orang yang sudah sukses. Apa yang dia lakukan? Mulai dia mengeluarkan uangnya untuk cari kesehatan. Tapi ternyata kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dia berangkat ke Singapura, dia berangkat ke Malaysia, dia berangkat ke Jerman untuk cari kesehatan. Pulang pun tetap sakit. Hanya mungkin kondisinya ya lumayan membaik, tapi tidak kembali. Ini yang sering kita lupakan untuk mensyukuri. Mana yang lebih antum sukai? Atau mana yang lebih kita sukai? Dapat uang 1 triliun, 1 T jemaah. Tapi stroke. Atau antum nggak punya uang, tapi sehat. Sebagian kita mengatakan 1 T dan sehat. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan memang sehat ini kurang dihargai. Tetap uang. Anak ketemu sama satu orang. Dia cerita. Di Jember itu ada satu orang kaya, Ustaz. Raja tembakau dia. Dia sakit paru-parunya. Dibawa ke Singapura. Ngamar di Singapura 2 pekan. Habis 15 M. Pulang sampai Jember tetap sakit. Cuma sudah tidak kritis ya. Jadi kondisinya habis berapa jamaah? 15 M. Sebagian kita sampai mati. Duitnya tidak pernah sampai 15 M. Sampai mati diwarisi. Warisannya nggak sampai 1 M. Ini orang 2 pekan demi sehat 15 M. Tapi kita dengan nikmat sehat itu susah nah hidupnya. Susah. Bisa melaku alhamdulillah. Bisa ngomong. Bisa makan nasi. Ada sebagian orang yang tidak bisa makan nasi. Nikmat. Makanya Nabi SAW bangun tidur. Nikmat sehat yang beliau ingat. Wa'afana fi ajsadina. Dan yang lebih nikmat lagi, wa adzina lana bidzikri. Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Tolong kita selalu ingat bahwa kita bisa datang ke masjid ini karena Allah Azza wa Jalla. Bukankah ana semangat, memang ana sudah jadwalkan Ustaz. Ana setiap subuh ke masjid. Ada orang-orang setiap subuh ke masjid, kemudian nggak pernah ke masjid lagi. Ada. Ada orang-orang yang awalnya di shaf pertama, kemudian dia hilang dari shaf pertama, bahkan hilang dari masjid.
Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiya. Dan barang siapa yang ditetapkan tersesat oleh Allah Azza wa Jalla, sejuta kiai kita datangkan, sejuta ustadz kita minta tolong, 25 nabi dan rasul kita minta tolong untuk orang ini supaya dikasih nasihat, supaya dapat hidayah. Lah, gak bisa. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan putranya. Nabi yang berdakwah sama 950 tahun, nggak bisa dia kasih hidayah. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, tidak bisa berbagi hidayah kepada bapaknya sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yang merawatnya sejak umur 8 tahun. Kemudian mendukung dakwah beliau sampai beliau berumur 50 tahun. Berusaha Nabi alaihi salatu wassalam datang di ranjang kematian pamannya, mengatakan, "Qul ya am," wahai paman, katakan la ilaha illallah. Hanya minta satu kata, satu kalimat nih, sampaikan oleh pamannya. Tapi pamannya tidak mau mengatakan itu. Qul ya am la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Aku akan berjuang membawa la ilaha illallah pada hari kiamat ini untukmu. Apa susahnya bagi Abu Talib yang lahir dari kandungan seorang ibu yang pandai berbahasa Arab, ayah pandai berbahasa Arab, di lingkungan yang berbahasa Arab. Tapi kenapa sulit bagi mereka mengatakan la ilaha illallah? Tadi man yahdillah fala mudhilla wa man yudlilhu fala hadiya. Akhirnya pamannya mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Kadangkala kita memikir, kenapa fulan kok nggak dapat hidayah padahal orang baik? Kenapa fulan nggak dapat hidayah? Kenapa Khalid? Kenapa Khalid ibnul Walid yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menimpakan kekalahan kepada umat Islam ketika perang Uhud, 70 sahabat meninggal dunia. Kenapa dia dapat hidayah? Dan kenapa Abu Talib nggak dapat hidayah? Kenapa Abu Sufyan yang menjadi panglima perang di Uhud itu, kok dia dapat hidayah? Kenapa paman Nabi nggak dapat hidayah? Ahibati fillah, urusannya bukan di tangan kita. Allah tuh tahu dengan hatinya setiap insan. Maka bersyukurlah atas nikmat hidayah yang Allah berikan. Kita bisa puasa pada saat kita melihat ya di lampu merah, kadang-kala ngelihat ya ada pengamen-pengamen dengan rokoknya di siang hari di bulan Ramadan. Kita alhamdulillah aja. Jangan pernah menghina orang-orang yang tidak dapat hidayah. Tapi doakan. Kita benci ya, kepada orang yang bermaksiat. Tapi bukan berarti kita memperolok-olok mereka.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ya, ana terima kasih kepada DKM Masjid Ramadan. Ramadan apa tadi? Masjid Raya Ramadan Malang. Supaya tidak salah jemaah ya. Jadi Masjid Ramadan Ar-Raya. Jadi masjid ini bukanya Ramadan aja gitu. Iya. Jadi kenapa disebut Masjid Ramadan? Karena berdirinya waktu itu bulan Ramadan persis. Oh, karena berdirinya bulan Ramadan. Dibukanya apa bangunnya? Waktu kita pakai pertama. Oke, pakai. Memang rata-rata jemaah. Masjid-masjid kalau direnovasi atau dibangun mereka, yang penting tarawih bisa dipakai, gitu kan? Ya, alhamdulillah, Masjid Ramadan ini semoga menjadi masjid yang penuh dengan berkah, terus memberikan manfaat kepada umat manusia. Muhasabah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang sudah beriman. Ini orang sudah berikrar bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia beriman dengan Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab yang Allah turunkan, utusan-utusan Allah. Dia beriman dengan hari akhir. Dia beriman dengan takdir baik dan buruk. Lalu Allah panggil, ittaqullah. Kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ana mau dengar dua definisi takwa. Yang paling bagus definisinya ana kasih hadiah. Fadhal, Syekh. Naam, fadhal. Bertakwa kepada Allah artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, kasih hadiahnya nggak bang? Mana hadiahnya? Katanya ada hadiahnya, tadi Anda dikasih bocoran. Lu kasih hadiahnya, jangan cuma ada 10 tapi nggak dikasih hadiahnya. Nah, kasihkan itu yang sebelah sana yang dapat hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, definisi lain. Tadi disebutkan takwa itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Suaranya barusan kurang jelas. Menyerahkan diri kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Ya Pak Jamaah. Nggak apa-apa, kasih hadiahnya juga jawab. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Takwa itu antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah. Di antara makna yang disebutkan para ulama, engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah itu penghalang. Barakallahu fikum namanya. Ya tentunya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan kita tidak akan dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kecuali kita tahu mana perintah dan mana larangan. Kalau kita bicara muhasabah, apa yang akan kita evaluasi? Kalau kita nggak ngerti sebenarnya. Dengan mana perintah, mana larangan. Tidak sedikit orang-orang yang banyak amalannya masuk neraka. Padahal
Orang ini orang soleh. Karena ada sesuatu yang kurang dari amalan dia. Yang kadang-kadang dia nggak sadar. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa. Lalu wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Bicara hari esok bukan masa tua. Kebanyakan kita mempersiapkan diri untuk masa tua. Masa pensiun. Di perumahan Ar-Raya ini penghuninya pensiunan apa masih muda-muda? Hah? Hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Tapi ada tempat-tempat yang memang orang, saya nanti mau pensiun di sini. Saya persiapan nanti ini, saya sudah punya kos-kosan. Umpamanya saya punya usaha ini. Buat apa? Buat masa pensiun. Karena dia tahu suatu saat dia akan dianggap tidak produktif oleh manusia. Kemudian dia diberhentikan dengan terhormat. Dengan bahasa pensiun. Padahal diberhentikan dia sebenarnya. Tapi dia tahu, Anda harus persiapan. Allah tidak bicara tentang itu. Tapi Allah bicara yang setelah kematian. Hari tatkala kita sudah tidak bisa melakukan apa saja yang hendak kita lakukan dari kebaikan. Udah nggak ada. Kalau orang pensiun masih bisa bekerja, masih bisa punya usaha. Tapi orang kalau sudah mati, selesai. Hartanya dikuasai oleh orang lain. Jabatan yang pernah dia duduki, diduduki orang lain. Istri yang dia miliki mungkin dikawini orang lain. Dia udah nggak bisa apa-apa. Maka ini yang disuruh kita mempersiapkan diri. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bayangin ya, dalam satu ayat Allah perintahkan bertakwa 2 kali. Karena memang yang selamat itu hanya orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Kira-kira kita yang sudah persiapannya, ana yakin yang datang ke masjid ini adalah orang-orang soleh insyaallah. Karena orang munafik itu berat untuk datang sholat subuh sama sholat isya. Tapi kalau sholat maghrib masih datang. Apalagi zuhur. Zuhur dia semangat. Asar juga. Tapi kalau sudah isya sama subuh berat. Kira-kira 18 hari. Ini hari ke-18 ya. 18, 19. Ya ada yang 19 loh. Dan ada yang 20 jam. Benar di Jember itu. Ada satu daerah. Ada pesantren. Yang selalu puasanya mendahului semuanya. Karena mereka mau berlomba-lomba. Dalam kebaikan. Kayak orang sholat duhur jam 11. Kenapa? Loh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Subuh jam 3 umpamanya gitu kan jemaah ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Karena jangan sampai kita beramal ternyata amalan kita nggak diterima. Terus apa gunanya kita capek? Allah Azza wa Jalla berfirman, Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah manusia pada waktu itu lesu, tunduk, penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah. Dia beramal. Dia bekerja. Capek, lelah. Tasla naron hamiyah. Masuk neraka. Apa gunanya gitu? Kalau kita capek kemudian masuk neraka. Apa gunanya kalau kita kerja di sebuah perusahaan? Dari awal bulan kita bekerja. Sampai gajian tanggal berapa? Tanggal 5.
Tanggal 5 yang lain gajian, kita nggak gajian. Loh, saya kok nggak digaji? Iya, nggak benar kerjaan kamu. Bukan dia nggak kerja, dia kerja. Dia masuk seperti yang lainnya masuk. Tapi ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan standar yang diminta. Dia nggak digaji. Kadang-kadang ada orang bangun sesuatu. Tahu-tahu bangunan selesai nggak digaji. Kata dia nggak seperti ini yang kita minta tiangnya. Kita minta tiangnya 5 meter, antum bangun tiangnya 9 meter. Oh iya, saya pikir lebih baik gitu kan. Tidak bisa. Kayak orang subuh sholat 7 rakaat. Antum gimana? Subuh 7 rakaat. Lebih baik, lebih banyak, lebih baik insya Allah. Tidak bisa jemaah. Ada aturan. Coba kita pikirkan. Kita sudah 18 hari. Puasa kita diterima. Wallahu a'lam. Rubba sa'imin. Hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang-orang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Banyak orang yang sholat malam, panjang sholatnya, dia tidak mendapatkan kecuali capek, lelah, begadang. Masjid Ramadan ini terawihnya berapa juz? Nah, mana imam kita? Berapa juz imam? Oh, 25, tergantung request gitu ya. Nah, tergantung. Kalau DKM ngomong 1 juz gitu kan. DKM ngomong, ojo lama-lama. Iya, DKM ini harus yang lama-lama lah gitu loh. Rasul SAW 1 rakaat sholat malam 5 juz. 1 rakaat. Padahal beliau sudah sepuh. Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang muda-muda, imami dawa titik, 2 rakaat selesai golek masjid liya. Pindah cari masjid. Maka ahibati fillah, jangan sampai kita sholat malam tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali seneng. Di Indonesia ini ada istilah apa? FOMO. FOMO ya. Nanti cari masjid sana. Masya Allah masjid sana. 8 menit selesai. Tadi, 8 menit selesai. Ada masjid lain, Masya Allah, 2 jam. Ada lagi beberapa masjid di Indonesia yang 1 malam 8 juz. Jadi tiap 1 rakaat 1 juz. Terus nanti witir 3 rakaat. Ya 11. Baik, hal itu boleh. Tapi pastikan amalan itu diterima. Kalau nggak diterima, jangan capek-capek kita. Sudah bengkak kakinya, mlebu neraka. Auzubillah. Auzubillah. Dan kalau kita ngelihat bagaimana para nabi itu takut amalannya tidak diterima. Biasanya selesai Ramadan, apa yang kita katakan kepada teman-teman kita? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Itu yang dikatakan mereka. Kadang-kala kita ngomong sama sahib, taqabbalallahu minna wa minkum. Padahal tidak poso ini jemaah. Iya, karena sudah menjadi budaya dan tradisi. Pokoknya ketemu wong, taqabbalallahu minna wa minkum. Dong tidak poso, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya doakan semoga diampuni sampean mas oleh hidayah. Jadi kita kalau ketemu orang yang nggak puasa, kemudian Idul Fitri, doakan dia betul. Tapi bukan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita doakan. Semoga sampean diampuni oleh hidayah. Poso mas. Iya. Dan banyak loh masyarakat yang tetap doanya taqabbalallahu minna wa minkum buat orang-orang yang nggak puasa. Ini buat orang yang berjuang.
Orang yang beramal capek kita doakan. Semoga diterima. Karena belum tentu diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Dia membangun sebuah bangunan yang sampai hari ini kita melihat dan menyaksikannya. Ka'bah. Jadi kiblat kita ke sana. Ketika beliau membangun, meninggikan itu pondasi Ka'bah, mereka berdua berdoa. Di surat Al-Baqarah ayat 127 Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Mereka ngambil batu ditaruh, ngambil batu lagi ditaruh. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, ya Allah. Minta diterima. Lalu mengatakan, innaka antas sami'. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa kami, ya Allah. Al-alim, yang maha mengetahui dengan apa yang kami kerjakan sekarang ini. Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu kita tadi sholat subuh. Sebagian orang sholat subuh. Tahu-tahu imamnya assalamualaikum, dia belum salam. Bukan karena doa, karena keturun. Jemaah. Iya ada jemaah. Ada orang yang seperti itu. Allah tahu ya. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Wahib Ibn al-Ward, salah satu ulama dari kalangan salafus soleh, ketika membaca ayat ini beliau menangis. Beliau mengatakan, ya Khalil ar-Rahman, ya Khalil ar-Rahman, wahai kekasihnya Allah, tarfa qawaimal bait. Engkau meninggikan bangunan rumah Allah Azza wa Jal. Wa anta musyrik. Dan engkau takut, cemas, khawatir tidak diterima dari engkau. Kalau itu engkau, bagaimana dengan kami? Sebagian kita sudah Ramadan berulang kali. Tapi Anda mau tanya, berapa kali Nabi Muhammad SAW puasa Ramadan? Sebutkan. Sejak kapan beliau? 2 Hijriah sampai 10 Hijriah. 11 kenapa beliau enggak meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam? Kasihkan hadiahnya jamaah. Mana hadiahnya? Wah, yang semangat tentu bagi-bagi hadiah. Lu hilang hadiahnya jamaah. Iya, sebelah sini orang. Angkat tangan antum supaya ya antum titipkan kepada yang depan antum saja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini bukan punyanya masjid, antum kasihkan kan? Antum ngambil punyanya masjid. Istrinya Imran. Istrinya Imran. Istrinya Imran itu berarti ibunya Maryam. Siapa yang tahu? Apa doanya? Apa doanya istrinya Imran? Cuma satu doanya dia dalam Al-Quran. Allah sebutkan di surat Ali Imran. Ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran mengatakan, Rabbi, inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ketika dia hamil, lama dia nggak punya anak. Dan dia hamil, suaminya nggak ada sudah. Meninggal dunia. Lalu dia bernazar. Ya Allah, aku bernazar. Dengan janin yang ada di perutku, ini aku wakafkan dia untukmu. Jadi dulu itu boleh mewakafkan anak. Sekarang nggak bisa. Antum datang, ini anak saya wakafkan gitu. Nggak iso.
Dulu bisa diwakafkan. Jadi anak ini diwakafkan untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Dia bernazar itu. Ketika dia mengatakan itu, apa katanya? Fataqabbal minni. Terimalah dari aku ya Allah. Terimaan ya Allah. Terimaan ya Allah. Itu yang kadang-kala mulai hilang dari doa-doa kita. Kita beramal, kita nggak minta diterima. Minta diterima. Nabi Ibrahim bangun, ya Allah terimaan ya Allah. Istrinya Imran, nazar, ya Allah terimaan ya Allah. Antum mau pakai bahasa Arab silahkan, mau pakai bahasa Jawa silahkan. Minta sama Allah. Jangan sampai 18 hari kita puasa, dan diterima. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sama dengan doanya Nabi Ibrahim. Mengatakan innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar ya Allah. Terimaan ya Allah. Dan engkau maha mengetahui. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan la an akun a'lam anna Allah taqabbala minni amalan. Aku tuh kalau bisa tahu ada satu amalanku yang diterima sama Allah, aku tahu itu lebih aku cintai daripada aku memiliki bumi dan isinya emas. Karena memang kita nggak tahu, cuma. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kita lihat ya generasi para sahabat Nabi yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian mereka dengan masalah diterimanya amal. Sebagian kita berpikir bagaimana beramal. Masih bagaimana beramal. Memotivasi orang bagaimana beramal. Mereka sudah berpikir bagaimana amalannya diterima. Kata Abu Darda, la an astayqin anna Allah taqabbala minni salatan wahidah. Kalau aku bisa yakin Allah terima satu solatku. Ahab ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih aku cintai daripada dunia dan isi. Kenapa? Beliau mengatakan karena Allah berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah Azza wa Jal hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ramadan hadir untuk mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita juga nggak tahu diterima atau tidak. Dan di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Yang berisi sifat orang-orang beriman. Allah menyebutkan di ayat 57 sampai 61. Di antara sifat mereka. Allah sebutkan. Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka adalah orang-orang yang khawatir, cemas, takut kepada Allah Azza wa Jal. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau. Nih, mereka adalah orang-orang yang terus memberikan apa yang mereka berikan. Mereka beramal, mereka berbuat apa yang harus mereka perbuat. Wa qulubuhum wajilah. Dan hati mereka dalam kondisi takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ayat ini turun, Aisyah tanya kepada Nabi SAW. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah yang dimaksud orang-orang yang memberikan apa yang harus mereka berikan? Mereka berbuat apa yang mereka perbuat. Mereka adalah para pelaku dosa. Mereka adalah orang-orang yang minum khamr. Mereka orang-orang yang mencuri, khawatir diadab sama Allah Azza wa Jal.
Karena dosa-dosa mereka. Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Enggak. Bukan yang dimaksud dengan ayat ini. Para pencuri, para peminum khamar, bukan. Walakinnahum. Tapi mereka adalah orang-orang yang pertama disebut sama Nabi SAW. Alladzina yasumun. Mereka orang-orang yang puasa. Wa yusallun, mereka orang-orang yang sholat. Wa yatasaddaqun, mereka orang-orang yang rajin sedekah. Puasa, sholat, sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut nggak diterima amalan mereka. Takut ya mah. Lalu Allah menyebutkan tentang mereka, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, wahum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang akan menggapainya. Berarti orang soleh itu takut gak diterima. Kalau antum merasa sudah diterima, bahaya aja. Biasanya gak diterima. Alhamdulillah Ustaz, ana ini tiap tahun umroh 2 kali. Ramadan udah dapat pahala haji bersama Nabi SAW. Terus awal tahun ana umroh. Kalau sodako jangan ditanya Ustaz. Masjid Abdi, masjid Ramadan ini separuhnya ana yang bangun. Terus ya sudah, dia mungkin punya banyak amal soleh. Dia lupa bahwa yang dia kerjakan belum tentu diterima. Jadi ini waktu muhasabah untuk umur kita yang telah lalu. Dan muhasabah untuk 18 hari Ramadan yang sudah kita kerjakan. Karena kita masih punya waktu untuk memperbaiki kalau ternyata kayaknya tidak diterima. Apa tanda amalan itu diterima? Dan apa yang menyebabkan amalan itu diterima? Allah Jalla Jalaluh menyembunyikan diterimanya amal agar hati manusia tetap diliputi rasa takut. Kalau kita bekerja kepada seseorang, orang itu pesen sama kita, mamanya baju, dijahit, no. Kemudian kita kasihkan. Dia lihat, oh iya bagus. Langsung dibayar. Selesai itu. Tapi karena kita beriman dengan yang gaib, maka Allah sembunyikan itu agar kita terus khawatir. Agar tidak muncul ujub. Berbangga diri. Dan subhanallah, Allah membiarkan pintu taubat tetap terbuka agar harapan tidak terputus dari hati manusia. Jadi yang soleh ini nggak tahu amalannya diterima. Yang banyak dosanya, Allah buka pintu taubat buat dia. Sampai kapanpun, selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawamu belum sampai ke kerongkongan, engkau masih bisa diterima taubatnya. Dan Allah menjadikan ukuran dan standar adalah penutup kehidupan. Agar tidak ada seorang pun yang merendahkan orang lain. Meskipun ia punya banyak amalan. Karena ukurannya kalau mati jemaah. Bukan sekarang. Oke, kita ngeliat ada fulan tidak puasa. Ada fulan, wallahu Ustaz, ini orang paling gak benar di perumahan ini. Sholat gak pernah, puasa tidak. Kelakuannya maksiat. Baik. Boleh jadi dia mati husnul khotimah. Mungkin apa enggak? Mungkin. Ketika perang Uhud, jemaah. Perang Uhud. Selesai perang. Ada 70 sahabat yang meninggal dunia. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan jenazah itu. Tahu-tahu mereka
mendapati satu orang yang bernama Usairim dari Bani Abdil Ashhal. Jadi Bani Abdil Ashhal ini salah satu kabilah di kalangan Aus. Yang satu kampung masuk Islam semua kecuali orang ini. Jadi satu kampung semuanya Muslim. Bas satu orang. Kok tahu-tahu ada di medan perang dalam kondisi dia sekarat. Ya. Belum meninggal dunia. Ditanya, engkau kenapa ikut perang? Apakah engkau perang karena fanatik terhadap kabilahmu? Untuk membela kabilahmu? Kata dia, enggak. Aku masuk Islam, kata dia. Kemudian dia meninggal dunianya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, ini ceritanya, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Huwa min ahlil jannah. Walam yasjud lillahi sajdah. Ini orang belum pernah sujud sekalipun. Belum pernah dia sujud. Tapi bisa masuk surga. Ya Allah, kalau mau kasih hidayah, boleh jadi di akhir hayat. Baghiyun min baghaya Bani Israel. Ingat kisah pelacur dari kalangan Bani Israel yang memberi minum anjing. Mungkin pelacur ini sepanjang hidupnya dicela, dimaki, dianggap sampah oleh masyarakat. Iya betul, memang pekerjaannya tidak benar. Dan dia pelaku kemaksiatan, layak untuk dibenci. Tapi ingat, jangan kita rendahkan. Jangan diperolok-olok. Tahu-tahu dia memberi minum anjing, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Yang membunuh 99 orang. Ya kalau pandangan kita ini bukan preman lagi, jemaah. Apa? Begal, korak, apa sudah jemaah? 99. Artinya masyarakat takut sama orang ini. Dan insya Allah dia jadi pembicaraan publik. Karena pekerjaan yang tidak benar. Sampai dia tanya kepada orang ahli ibadah. Ingat, jangan salah antum bertanya. Tidak semua orang soleh itu alim. Ini yang membunuh 99 orang salah tanya. Ketika dia ingin konsultasi tentang masalahnya, sama masyarakat ditunjukin kepada orang ahli ibadah. Yang nggak punya ilmu agama. Maka dia mengatakan, aku ini sudah membunuh 99 orang. Apakah masih bisa aku tobat? Apa? Karena dia orang ahli ibadah. Memandang orang ini kotor. Nggak ada tobat buat engkau. Karena nggak ada tobat, ya sudah aku bunuh engkau. Buat apa aku hidup sekarang? Jadi 100. Kemudian dia tanya lagi, fadulla ala alim. Kemudian dia ditunjukin kepada orang yang berilmu. Bukan orang ahli ibadah. Orang yang berilmu. Kemudian dia tanya, dikasih tahu, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Cuma masalah yang kau tinggal di kampung yang buruk. Kau pindah dari kampung. Bayangin, nih orang jamaah belum beramal soleh sama sekali. Sama sekali. Dia cuma nurut ucapan gurunya ini supaya dia hijrah. Maka dia hijrah sudah. Untuk beribadah di kampung ini. Tujuannya beribadah di kampung sana. Di tengah jalan mati. Allah ampuni dosa-dosa. Jadi ingat. Kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Agar kita selalu takut dan berdoa memohon kepada Allah. Pintu taubat terbuka. Agar tidak ada orang yang putus asa. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, ukuran orang baik itu adalah ketika dia meninggal dunia. Itu standarnya. Maka kita perlu menjaga yang sudah kita amalkan, bagaimana sampai mati kita bisa mengamalkan itu. Dan agar tidak ada yang berbangga dan tertipu dengan amalan. Apa tanda diterimanya amalan? Jadi kalau bicara tandanya,
Ada tanda yang sebelum beramal, ada tanda yang sudah beramal. Karena kita sudah beramal, dan kita akan beramal lagi 10 hari terakhir ini, maka tanda-tanda amalan itu diterima, ya syarat dan ketentuannya dipenuhi. Syarat dan ketentuan. Sekarang ini seringkali kita itu kalau download aplikasi untuk menyetujui syarat dan ketentuan tersebut. Atau kadang-kala ada hadiah, ada bonus yang akan diberikan. Ditulis di bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku. Supaya orang perhatian dengan hal itu. Kita tahu syarat diterimanya amalan itu 2. Apa? Apa? Ikhlas dan ittiba. Apa itu ikhlas? Memurnikan amalan itu hanya buat Allah. Ittiba itu mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW. Kasihkan hadiahnya, nggak apa-apa antum. Iya. Jadi ikhlas artinya hanya berharap kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Kalau yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah diterima. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan aturan, nggak diterima tetap. Kalau sesuai dengan aturan tapi tidak ikhlas, tidak diterima. 2 hal ini harus ada dalam amalan kita. Allah Azza wa Jalla menciptakan kehidupan dan kematian ini, atau kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses. Allah itu tidak melihat kepada rupa kita. Ya, sebagian kita lebih ganteng daripada yang lainnya. Sebagian kita lebih gagah daripada yang lainnya. Sebagian kita lebih kaya daripada yang lainnya. Tapi Allah nggak ngelihat ke sono. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak pula kepada harta kalian. Kalian pakai mobil apa tadi? Apa? Sebagian kita pakai mobil Mercy, mungkin pakai mobil yang mahal, motornya Masya Allah. Sandalnya aja beda-beda. Apakah dilihat? Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan manusia perhatian dengan harta dan rupa. Rupa ya dia rawat, bajunya, rambutnya disisir. Nggak dilihat rambutmu ke kanan, ke kiri, mau keriting, mau lurus. Kulitnya. Sebagian kita kulitnya lebih putih daripada yang lain. Emangnya Allah lihat enggak? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati kalian, ini bicara ikhlas. Amalan kalian sesuai enggak dengan sunnah Nabi SAW? Sesuai tidak dengan aturan? Kalau amalannya bagus, Masya Allah. Ini orang hafal Quran. Ustaz. Loh, korek api neraka itu ustaz. Korek api neraka. Itu bukan perampok, bukan pezina, tapi ustaz. Imam, kiai. Nabi SAW mengatakan, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang menjadi korek api neraka pada hari kiamat itu 3. Alimun wa qari'ul Quran, syahid, jawad. Yang pertama orang yang alim. Yang hafal Al-Quran. Yang kedua orang yang mati syahid di medan perang. Yang ketiga orang kaya raya yang dermawan. 3 orang ini dalam sejarah manusia selalu dimuliakan. Orang yang alim, orang yang hafal Al-Quran selalu dikasih panggung untuk ada di depan. Orang yang mati syahid biasanya dimakamkan di tempat-tempat khusus. Ini pemakaman para syuhada. Kita tahu pemakaman syuhada Uhud, syuhada Badar. Di Indonesia mungkin kita lihat taman-taman makam pahlawan. Ya. Yang ketiga orang kaya raya yang dermawan. Oh, selalu namanya disebut-sebut oleh manusia. 3 orang ketika di sidang, yang alim ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Dia mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepada aku
Aku belajar ilmu agama ini untuk mendapatkan keridhaanmu. Aku ajarkan kepada manusia untuk memberikan manfaat kepada mereka. Dan aku menghafal Al-Quran dan membacanya untuk mendapatkan keridhaanmu. Itu lisan yang berbicara seperti itu. Tapi Allah melihat kepada hati. Allah mengatakan, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar supaya mendapatkan gelar alim, kiai, ustaz. Dan engkau menghafal Al-Quran untuk mendapatkan gelar al-qari. Orang yang bacaannya bagus, orang yang hafal Quran, dielu-elukan oleh masyarakat. Waqad qil, dan yang engkau inginkan sudah dikatakan di dunia dulu. Sudah selesai. Maka ini orang dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dia mati benar di medan perang. Dan peperangannya bukan perang abal-abal. Peperangan menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Dan ketika dia tewas, dia tidak dimandikan. Dia dikuburkan dengan darah-darahnya. Dia tidak disolatin. Dia dimasukkan ke kubur sana. Karena ada banyak fadilah buat orang-orang yang mati syahid. Ketika dia disidang ditanya, apa yang kau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan? Orang ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah. Sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong. Bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan. Mendapatkan gelar seorang pemberani, pembela kebenaran. Waqad qil. Dan sudah engkau dapatkan di dunia, selesai. Mungkin namanya disebutkan sebagai pahlawan-pahlawan. Tercatat dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak yang akan dikenal sepanjang masa. Tapi apa gunanya? Kalau ternyata dia nggak ikhlas. Yang ketiga, orang yang suka berbagi, orang kaya raya, Jawa. Di sidang, Allah tanya, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Orang ini menjawab, ma min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau suka harta yang kau berikan kepadaku untuk diinfakkan di sana, kecuali aku sudah berinfak di jalan-jalan itu laka, lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Masjid dia bangun, sekolah dia dirikan, yatim piatu dia santuni, janda-janda dia bangunkan rumah. Dia berangkatkan orang haji. Dia berangkat ke orang-orang umroh. Dia berikan beasiswa kepada para penuntut ilmu. Ini orang soleh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar jawad, orang yang dermawan. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Lalu orang ini dilemparkan ke neraka. Itu 3 manusia yang menjadi koreknya api neraka. Sebelum pelacur dimasukkan ke neraka. Sebelum perampok. Sebelum orang-orang musyrikin dimasukkan ke neraka. Ini 3 orang dimasukkan ke neraka. Karena Allah nggak suka dalam ibadah kepada Allah disisipkan selain Allah di sana. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal sebuah amalan lalu dia sisipkan selain aku dalam amalan dia, aku tinggalkan dia bersama yang aku disekutukan dengan. Maka tolong enggak main-main urusan niat. Innamal a'malu binniyat. Maka doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami' al-alim. Allah tahu dengan niat kita. Kenapa kita beramal. Sebagian kita tiap hari memberi berbuka kepada orang-orang. Dia kirim ke masjid sini 100. Kirim masjid sana 100. Coba engkau muhasabah. Apa niatku? Kalau amalannya soleh. Sesuai dengan aturan sudah sesuai. Tapi yang kedua tadi. Perhatikan aturan yang sudah Allah buat. Karena ada orang yang puasa,
tapi tetap berbuat dosa. Akhirnya puasanya ya menggugurkan kewajiban, tapi nggak ada pahala. Seperti orang nggak makan, nggak minum, meninggalkan istrinya, tapi ngibain orang lain. Masih nipu orang lain, masih berdusta, masih memaki. Hati-hati. Karena ada orang yang amalannya diterima, tapi hari kiamat bangkrut. Hilang amalannya dia, diambil orang. Adapun tanda-tanda amalan diterima setelahnya. Sudah Ustaz, ana sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang apa tandanya amalan kita diterima? Para ulama menyebutkan di antara tandanya itu hatinya menjadi lapang. Senang dengan ibadah itu. Tidak terbebani lagi. Kalau kita, alhamdulillah sejak 18 hari ini anak kok semakin semangat. Ibadah aja, semoga diterima ya Allah. Kita masih nggak tahu ya, ini hanya kira-kira. Jadi kalau antum semakin semangat, semoga itu tanda diterima. Tapi kalau antum 18 hari ini mulai males, kendor. Kita lihat Nabi SAW. Idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Ketika masuk 10 hari terakhir, beliau lebih semangat daripada 20 awal Ramadan. Kalau kita 10 hari terakhir lebih kendor, bahaya. Karena sebagian orang 10 hari terakhir ini persiapan apa? Lebaran. Persiapan mudik, tidak apa-apa mudik. Tapi tolong 10 hari terakhir ini harus lebih semangat daripada 20 yang awal. Ya alhamdulillah Ustaz, anak semangat sih Ustaz. Pasar rame kalau 10 hari terakhir. Ya pasar ya. Ya ini ujian. Ya. Apa bahasanya kalau mau ada bahasa Madura apa? Jawa apa Madura? Perpekan. Oh Masya Allah ya. Orang itu sampai nggak terawih. Orang itu tidak berpikir ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau ternyata kita kok kendor, khawatir kita amalan kita tidak diterima. Dan diberinya taufik ya. Seorang hamba setelah dia berbuat baik dikasih kebaikan sama Allah SWT. Contohnya nih, orang habis baca Quran, alhamdulillah Ustaz, anak habis baca Quran, kok sama HP ini mulai ngurangin Ustaz. Semoga itu tanda amalan kita diterima. Ana alhamdulillah Ustaz, sejak ana sholat malam terus ini, perasaan mau berbuat dosa itu kok mulai ngurangin Ustaz. Seperti itu. Semoga itu tanda diterimanya amalannya. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan dan dosa itu melahirkan dosa. Yang terakhir jemaah, mengingatkan. Belum tentu kita akan ketemu Ramadan tahun depan. Seorang yang ingat dengan kematian, dia akan berusaha memastikan amalannya diterima atau tidak. Dia tidak akan GR dengan amalannya. Kemudian di sisa waktu yang ada, antum buat perencanaan. Kalau sampai antum mati sebelum perencanaan itu terlaksana, insya Allah wis oleh pahala. Contoh niat iktikaf. Ana insya Allah mau iktikaf. Masjid ini buka buat iktikaf. Iya. 10 hari full, 24 jam. Nah, jadi iktikaf itu ada yang sempurna, ada iktikaf yang biasa-biasa saja. Ya, semua sesuai dengan kemampuannya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Tapi usahakan 10 hari terakhir kita punya waktu di masjid, full di masjid. Dan usahakan HP-nya ditaruh kalau masuk masjid. Kalaupun buka HP hanya buka yang berkaitan dengan Al-Quran kayak atau zikir. Nabi SAW iktikaf itu malam 21. Beliau masuk sebelum matahari terbenam. Baru keluar dari masjid malam takbiran. Malam Idul Fitri. Jadi usahakan sebagian kita ini iktikafnya apalagi yang sudah tidak punya tanggungan ya.
Apalagi tadi yang dikatakan mungkin pensiun ya, dia sudah nggak ada kerjaan, ya sudah di masjid, tapi jangan pindah tidur. Karena uang iktikaf, bawa kasur yang enak, yang empuk, lu tituru gitu jamaah. Enggak usah, biar semangat ibadahnya. Enggak juga. Kita perlu kondisi yang membuat kita ingat sama akhirat kita. Kenapa iktikaf di masjid bukan di rumah? Di masjid nggak ada yang kita miliki. Ini semua punya masjid. Tapi di rumah, milik kita, rumah kita. Masih lihat kendaraan kita, masih lihat lemari kita, masih melihat kasur kita. Maka usahakan iktikaf malam 21 dan baru keluar malam takbiran. Khususnya yang tidak punya tanggungan. Jangan sampai antum malam 21 sampai malam takbiran pulang bojone ndak ono istimewa. Istrinya ndak ada karena nggak dikasih nafkah, nggak dikasih apa. Karena ada orang-orang yang berpikir, wah saya akan iktikaf mengejar Lailatul Qadar. Ingat, iktikaf itu sunnah, memberikan nafkah kepada istri itu wajib. Jangan sampai gara-gara yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Tapi kalau engkau bisa, enggak, alhamdulillah Ustaz. Ana penuhi Ustaz. Ana ngomong sama istri Ana. Ana insya Allah itikaf 10 hari. Insya Allah pulang bawa 100 juta. Alhamdulillah Mas. Bismillah sampean. Saulan enggak apa-apa Mas. Karena banyak mereka yang dipikirkan cuma fulus gitu loh. Antum penuhin. Kalau antum mau meninggalkan istri, penuhin. Dek, minta maaf. Aku akan itikaf. Ini uang belanja. Kalau engkau ada perlu, fadol, datang ke masjid. Aku buka HP dari jam 3 sore sampai jam 4 saja. Mungkin aku buka HP 2 kali. Pagi aku buka. Selain itu aku nggak buka. Karena orang yang iktikaf itu sedang menyendiri, memutus hubungan dengan manusia, fokus berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW punya 9 istri, semuanya ditinggal. Kadangkala istrinya punya perlu, datang ke masjid. Ngobrol sama Nabi SAW, ada yang perlu diselesaikan, oke Nabi ngobrol. Tapi usahakan dari 24 jam, ya berapa jam lah, yang untuk dunia sisanya, untuk keperluan akhirat kita. Yang nggak mampu sampai full, yang paling tidak malamnya saja. Dan kalau bisa jangan malam ganjil tok. Ana sering mengingatkan sekarang ini bahwa malam ganjil itu dihitung dari belakang. Boleh jadi malam 21 itu malam ganjil kalau memang bulannya 29 hari. Karena Nabi SAW mengatakan carilah Lailatul Qadar di 9 malam yang tersisa. Ini ganjil. 9 malam yang tersisa. Di 7 malam yang tersisa. Di 5 malam yang tersisa. Kalau bulannya 29 hari, 9 malam yang tersisa ya malam 21. Tapi kalau bulannya 30 hari, 9 malam yang tersisa malam apa? Malam 22. Karena kita, subhanallah ya, memang benar-benar misterius. Artinya nggak tahu kita. Kenapa Nabi SAW iktikafnya nggak malam ganjil aja? Kita lihat ya, biasanya masjid ini kalau malam ganjil lebih rame. Oh, Masya Allah, iya, ini ganjil. Gitu. Kalau bulannya 30 hari, ganjilnya itu 22. 24, 26, 28, 30. Betul enggak jamaah? Loh, ki aliran apa meneng ya Ustaz biasa. Nah, jemaah itu dijelaskan oleh para ulama. Tetap ganjil ya, tetap ganjil. Karena sebagai mengatakan, apakah mungkin malam Lailatul Qadar itu di malam genap? Mereka mungkin saja. Tapi hitungannya tadi dari belakang, sebenarnya tetap ganjil. Ya. Nabi SAW full. Kalau antum nggak bisa, tiap malam lah. Antum ngomong sama istri antum, ana pulang kerja, nggak ke rumah. Tapi tak kirimi kabeh. Buat berbuka apa? Ana langsung ke masjid. Ini cuma 10 hari jamaah. Kita dikasih waktu sama Allah 354 hari. Setahun berapa? Setahun itu 354. Oh istri. Loh kita ki wong Islam jamaah. Kita bicara Ramadan. Tahun ini Masehi. Ya enggak lah tahunnya. Kita insya Allah hari raya tanggal berapa? 1 Syawal ya. Sampai kapanpun, sampai kiamat. Yang namanya Idul Fitri itu 1 Syawal. Jadi kalau ditanya, sampean riyoyoan kapan? Di 1 Syawal loh. Ya apa sih? Kapan riyoyoan ini? Cuma karena kita lupa dengan kalender umat Islam, akhirnya kita
Hari rayanya ganti-ganti jam. Tiap tahun ganti. Nanti April, nanti Mei, nanti Juni. Enggak. Rioyo 1 Syawal. Maka tolong tadi, dari 354 hari. Atau 55 hari. 10 hari toh. Apa nggak bisa jam? 10 hari toh. Kita kadang kala cuti untuk jalan-jalan. Cuti untuk liburan. Ngomong sama keluarganya, minta maaf. Abah mau itikaf. Abah minta maaf. Kepingin Abah itu berhenti dari urusan dunia sebentar toh. Gitu. Untuk fokus sama Allah Azza wa Jal. Untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oh iya kan, tapi kan nggak harus itikaf. Nggak harus ya mah, nggak harus. Itikaf bukan wajib. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, satu malam itu bagaimana kita lebih full ibadah, ya tentunya dengan meninggalkan kesibukan dunia. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf Anda lebih 7 menit kayaknya jamaah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.